Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ferawati Nilaji. Saya dari kelas B, jurusan Teknik Geologi dengan NIM 4524222027. Sebelumnya tujuan saya mudik selama 5 hari, yaitu ingin menjalankan bulan suci Ramadan bersama orang tua saya. Dimulai dari sahur pertama, sholat bersama, serta berbuka puasa bersama orang tua saya. Suasana yang saya rasakan tentunya berbeda ketika saya berada di tanah rantau, di mana ketika saya berada di rumah, saya lebih merasakan keramaian serta kebersamaan berkumpul dengan keluarga saya. Walaupun waktu yang sangat singkat, saya menikmati momen-momen itu, di mana saya bersyukur masih bisa diberikan kesempatan bisa berkumpul dengan orang tua saya. Mungkin hanya itu pengalaman singkat saya selama 5 hari menjalankan bulan suci Ramadan bersama keluarga saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Febrian JKhi, kelas B dengan NIM 4524222042. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya selama Ramadan. Ya, yang pasti dengan tahun-tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya itu jelas berbeda sekali. Dimana di sini Ramadan saya mungkin banyak di luar daerah, di luar kampung saya sendiri. Kalau untuk tahun-tahun kemarin itu banyak di kampung saya nongki, terus ngabuburit bareng teman-teman yang memang teman-teman pure dari SD sampai saya SMA, baku bawa terus begitu. Jadi ya bisa dibilang pengalamannya berbeda. Terus untuk pengalaman yang Ramadan yang ini, yang jelas agak sedikit sedih karena Ramadannya itu banyak di luar kampung, banyak tidak bareng keluarga gitu. Kayak misalkan untuk sahur dan berbuka itu dengan orang tua itu sudah agak susah gitu. Ini saja awal puasa alhamdulillah bisa dapat kesempatan bareng keluarga, walaupun cuma 1 minggu, tapi ya tidak masalah. Saya masih bisa bersyukur. Terus juga untuk sahur dan berbuka itu gila. Saya nikmati sekali, apalagi kumpul bareng orang tua. Waktunya saya gunakan betul-betul dengan orang tua. Ya walaupun dari tahun ke tahun itu Ramadannya saya tuh tidak berubah-berubah gitu. Kayak duniaku saya rasa terbalik. Yang kalau misalnya pagi itu dari pagi sampai sore ada kerjaan atau misalnya sibuk begitu. Nah sekarang itu malah pagi itu tidur sampai siang, kecuali kayak sore ada disuruh antar kue atau antar apa gitu baru bangun. Nanti malam baru yang memang full beraktivitas. Jadi kayak bingung aja. Itu sih selalu yang jadi pengalamannya saya ketika saya itu Ramadan, karena mungkin efek capek terus efek tidak makan juga, tidak minum, jadi ya banyak di kamar gitu. Jadi ya seperti itu. Terus juga untuk anak rantau, menyerah bukanlah jalan yang bagus dipilih. Tetap semangat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto Pakaian, dan ini cerita pengalaman menarik saya pada bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan Ramadan selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam. Dan bagi saya, bulan Ramadan selalu menjadi bulan yang begitu istimewa dan membawa kebahagiaan untuk saya sendiri. Ada begitu banyak hal yang menarik pada bulan ini, dan tentu istimewa bagi saya. Tetapi tahun ini merupakan tahun pertama saya tidak menyambut bulan Ramadan ini bersama keluarga. Ya, tahun ini dimana saya menjadi anak rantau untuk pendidikan saya sendiri. Namun, keistimewaan bulan Ramadan selalu hal yang akan saya tunggu. Pada bulan Ramadan tahun ini, saya tidak sendiri.
saya dibersamai orang-orang hebat yang menjadi anak rantauan pula. Maka momen bulan Ramadan pun tetap akan kami sambut dengan kebahagiaan, entah sekedar buka bersama atau janjian untuk sahur bersama-sama pertama kalinya. Saling menguatkan katanya, tapi berujung tidak tidur karena menyiapkan sahur. Namun, ini menjadi hal yang menarik untuk kami bersama-sama karena saling menguatkan dan saling bersama. Sebagai anak rantauan, kami memilih untuk ngabuburit di sore hari menjelang berbuka puasa adalah hal yang menarik pada bulan ini. Atau sekedar memilih berbuka di masjid saja untuk mencari makanan gratis bersama-sama. Tapi menurut saya ada akan satu hal yang menarik yang mungkin akan menjadi momen menarik pada bulan Ramadan ini. Ramadan ini kali pertama saya dan teman-teman untuk memberikan kontribusi mengikuti kegiatan pengabdian dalam kegiatan sosial yang akan diselenggarakan pada 8-9 Maret. Semoga hal ini menjadi hal yang menarik dan membawa berkah bagi kehidupan saya dan teman-teman. Alasan kami memilih ikut pengabdian ini adalah untuk memberikan kontribusi terbaik pada bulan Ramadan yang tentu akan menjadi momentum keberkahan untuk saling mengasihi. Sekian cerita saya. See you. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reinhard Batara Paladan dari program studi teknik geologi dengan NIM 45242246 dari kelas D. Nah teman-teman, saya akan menceritakan beberapa pengalaman saya terkait dengan perayaan Natal antara di kampung halaman dan di perantauan. Nah, berbicara tentang hari Natal, Natal merupakan salah satu hari besar umat Kristiani yang mana pada hari tersebut mereka melakukan ibadah menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Biasanya hari Natal ini dirayakan sepanjang bulan Desember dan puncaknya pada tanggal 25 Desember. Nah, berbicara tentang perayaan Natal, ada banyak cara dari teman-teman umat Kristiani dalam menyambut hari Natal tersebut. Termaksud saya, di kampung halaman saya, cara untuk kami biasanya menyambut hari Natal itu dengan cara membuat masakan-masakan yang nanti akan dihidangkan setelah ibadah keluarga. Nah, selain itu pada malam hari, langit-langit malam Natal itu biasanya dihiasi dengan ramainya petasan atau kembang api yang dinyalakan oleh masyarakat sekitar. Nah, selain itu ada juga yang merayakan dengan cara membuat pohon Natal, menghias rumah mereka dengan ornamen Natal. Nah, namun berbeda dengan yang saya alami di perantauan teman-teman. Nah, kalau di kampung halaman saya biasanya Natal itu diadakan mulai dari tanggal 1 Desember sampai dengan berakhirnya bulan Desember tersebut, berbeda dengan yang saya alami di perantauan. Nah, di perantauan yang saya lihat orang-orang merayakan Natal itu hanya pada puncaknya saja teman-teman, pada tanggal 25 Desember. Nah, itu sangat berbeda dengan yang saya alami, yang biasanya saya merayakan pada tanggal 1 Desember sudah banyak panggilan dari teman-teman saya di sekitar rumah saya, di sekolah saya. Namun berbeda dengan yang saya alami di perantauan. Bahkan pada tanggal 24 Desember itu kami tidak kunjung mendapat panggilan untuk beribadah bersama, sehingga saya dan beberapa teman-teman saya inisiatif untuk mengumpulkan uang dan membuat acara kecil-kecilan untuk memasak bersama di kosan saya, kemudian memanggil teman-teman angkatan untuk makan bersama. Nah, meskipun vibes yang saya dapatkan di perantauan dan di kampung halaman saya terkait ibadah Natal ini sangat berbeda, namun saya merasa bahwa di perantauan ini Natal di perantauan ini sangat-sangat berkesan buat saya, karena
kami bisa berkumpul bersama teman-teman Kristen yang bahkan berasal dari berbagai daerah. Kami bisa berkumpul bersama, memasak bersama, dan menghidangkannya buat teman-teman non-muslim, teman-teman angkatan kami. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi S20. Saya dari Prodi Teknik Geologi kelas B dengan NIM 452422040. Nah, di sini saya ingin menceritakan sedikit mengenai kegiatan saya selama bulan Ramadan tahun ini. Nah, saya awali dengan pada saat min 1 sebelum bulan Ramadan itu saya nekat balik ke kampung yang jaraknya itu 9 jam ke daerah Sulawesi Tengah. Nah, di sana itu saya pergi dengan niat supaya bisa sahur pertama bareng keluarga, pokoknya puasa pertama bareng keluarga, dan alhamdulillah di sana saya sampai dengan selamat menjalani aktivitas di awal bulan suci Ramadan dengan baik. Terus karena saya tidak bisa lama-lama di sana, saya kemarin balik ke sini lagi karena pada hari Senin nanti bakal ada praktikum dan sudah mulai lagi aktif belajar. Jadi saya secepatnya balik, dan mungkin hanya sekian yang bisa saya ceritakan pada pengalaman bulan Ramadan khususnya pada tahun ini. Mungkin hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Ananda Tujaina dengan NIM 452422029. Jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika bulan Ramadan tahun ini. Ramadan tahun ini bertepatan dengan libur beberapa hari, jadi saya menyempatkan untuk pulang ke kampung halaman saya. Alhamdulillah ketika menyambut bulan Ramadan, saya masih bisa bersama-sama dengan keluarga di rumah. Anak rantau itu biasanya ketika menyambut bulan Ramadan itu paling senang kalau pulang kampung. Katanya kalau di kampung vibes Ramadannya jadi berasa banget. Dan alhamdulillah tahun ini Ramadan pertama saya di kampung. Kalau di rumah pasti semua makanan dan minuman untuk sahur dan berbuka puasa pasti sudah tersedia. Vibes Ramadan itu berasa banget kalau ketika sore itu kita jalan-jalan, ceritanya lagi ngabuburit gitu. Jalan-jalan malam juga nggak kalah asik, soalnya ketika Ramadan itu setiap desa pasti disuruh kepala desanya untuk masang lampu-lampu LED begitu, lampu-lampu tumbler, jadi di jalan itu kelihatannya sangat unik. Nah, jadi itu cerita singkat saya ketika bulan Ramadan tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Masulili dengan NIM 452422044. Oke, di sini saya akan menceritakan pengalaman Ramadan saya di tahun ini. Tentunya Ramadan saya di tahun ini sangat berbeda dengan Ramadan saya di tahun yang lalu, dikarenakan di tahun yang lalu Ramadan tersebut sangat berarti karena bisa berkumpul terus bersama keluarga selama ibadah puasa. Nah, sangat berbeda dengan Ramadan di tahun ini, di mana saya di perantauan karena masih ada masa perkuliahan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan saya kesempatan untuk berpuasa pertama di kampung halaman saya. Itu sangat berarti bagi saya karena puasa pertama bersama keluarga itu sangat menyenangkan dan sangat rindu sekali. Dan musola yang di samping rumah saya pas-pas baru jadi, sehingga sangat dekat untuk beribadah puasa di kampung halaman saya karena di samping rumah ada musola didirikan. Harapan saya semoga masa perkuliahan cepat selesai sehingga saya bisa balik lagi ke kampung halaman
Dan insya Allah saya akan balik malam ini bersama teman saya untuk melanjutkan perkuliahan saya. Semoga cepat selesai dan bisa balik ke kampung halaman. Amin. Sekian video dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Masita Mayang, NIM 452422033. Di sini saya akan membagikan pengalaman Ramadan saya. Untuk tahun ini menurut saya belum terlalu banyak pengalamannya, soalnya kan tahun ini masih awal-awal Ramadan. Jadi belum terlalu banyak pengalamannya. Untuk tahun ini saya hanya pulang ke rumah, kemudian di rumah saya melakukan kegiatan rutinitas ketika Ramadan, kayak seperti misalnya memperbanyak ibadah, karena di bulan Ramadan itu diharuskan memperbanyak ibadah. Kalau tahun kemarin saya buka bersama teman-teman sekelas saya, karena kan tahun kemarin sudah selesai COVID, bukan selesai COVID juga sih, tapi sudah mulai sekolah persif, dan itu sebelum ujian sekolah. Untuk pengalaman saya di tahun 2022, pengalaman Ramadan di tahun 2022, di tahun 2022 Ramadannya sangat wow, soalnya pada tahun itu saya bersama teman-teman organisasi saya, itu organisasi PKS atau Patroli Keamanan Sekolah, melakukan sebuah bakti sosial. Nah, di bakti sosial itu kami melakukan penyumbangan, mengumpulkan dana untuk sebuah masjid yang dibangun di Talaga. Jadi pas Ramadan itu kami bersama-sama mencari sponsor-sponsor di sini, di sana, di toko ini, di toko itu untuk pembangunan masjid tersebut. Bilang 2021 itu Ramadannya sangat berarti. Soalnya di situ kan sekali ya. Soalnya saya melakukan kegiatan kemanusiaan, yaitu mengumpulkan dana untuk masjid yang di Talaga. Jadi menurut saya yang 2021 itu sangat baik. 2021 juga pas itu kami dari organisasi pemerintah Forum Anak melakukan pengumpulan dana juga untuk teman-teman atau anak-anak yang di panti asuhan. Kemudian setelah dana tersebut terkumpul, kami memberikannya kepada anak-anak tersebut yang di panti asuhan dan melakukan buka bersama anak-anak tersebut. Oh iya, waktu 2022 juga saya melakukan buka bersama Pak Bupati Kabupaten Gorontalo, yang saya sebut nama beliau Pak Nelson Pepalingo. Juga ada pembicara dari psikologi membagikan ceritanya. Sekian pengalaman Ramadan saya. Sampai jumpa. Hai. Perkenalkan, nama saya Anance Kiwo dengan NIM 452422045. Jadi saya pengen berbagi cerita yang paling menyenangkan ketika ibadah Natal. Kayaknya sekitar 7 tahun yang lalu sih, sebelum saya merantau, ketika saya masih di rumah bersama orang tua saya. Jadi ibadahnya itu kan ada acara di sana tuh ada namanya tradisi bakar batu, di mana bakar batu ini jemaat akan menyumbang puluhan ekor babi untuk dimasak dalam bakar batu tersebut. Artinya bahwa tanggal 24 itu hampir satu gereja ibu-ibu itu pada menyiapkan yang namanya ubi, daun bingga. Daun bingga itu daunnya ubi jalar, daunnya yang diambil. Sama pokoknya yang akan dimasak ketika bakar batu tersebut. Jadi khususnya si perempuan-perempuan atau ibu-ibu lah biasanya, ini mereka menyiapkan bahan-bahan yang akan dimasak pada tanggal 25. Sedangkan kaum pria, mereka biasanya menyiapkan
jadi kayak ada namanya alat untuk bakar batunya atau panasin batunya. Jadi mereka tuh menyiapkan dari kayu bakarnya, batunya. Mereka menyiapkan kayu bakar gimana caranya supaya ini batu cepat panas, tapi juga ini kayu bakar cepat kebakar, nggak butuh waktu lama begitu. Ketika udah tanggal 25 jam 5 pagi itu udah rame sekali, ramenya minta ampun. Kayak dari jam 3 jam 4 orang udah bangun, udah mulai persiapan. Jam 5 itu udah udah dibakar batunya, dipanasin batunya. Jadi sekitar jam bakar batu tuh kayak butuh waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Nah, kalau itu batu udah panas, si ibu-ibu langsung mulai tuh menyusun dari ubi, dari sayur daun yang gak dimakan, habis itu lanjut ke daun-daunan yang dimakan sampai daging. Jadi daging itu ditumpuk di antara sayur daun-daunan yang dimakan begitu. Terus setelah itu makanan dikubur, kami biasanya ibadah dulu. Jadi ibadah itu bisa sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Setelah itu setelah keluar udah itu makanan tinggal dibuka siap disaji. Jadi kayaknya secepat itu sih. Dan uniknya lagi ketika orang melihat asap besar, siapapun itu pasti bakalan datang. Jadi kayak anggap aja lebih dari 500-an lebih yang datang untuk makan di tempat itu. Dan itu hal yang paling menyenangkan karena jarang-jarang orang sebanyak itu kumpul. Jadi itu kisah saya yang paling menyenangkan sih setiap Natal waktu masih di Papua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Nirmawati Musa dengan NIM 452422030, Prodi Teknik Geologi Universitas Negeri Gorontalo. Di sini akan menceritakan keseharian selama bulan suci Ramadan. Guys, jadi ini lagi nyari takjil buat buka puasa. Guys, dan ini lagi buka bersama. Nah, ini lagi nongkrong guys karena mau balik besok. Jadi itu adalah sedikit kegiatan di bulan suci Ramadan. Hanya sedikit karena memang tidak terekam guys. Baru sedikit juga karena di kampung cuman berapa hari. Oke, itu adalah video singkat bulan suci Ramadan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Pinkan Maharani Paweni dari kelas B dengan NIM 452422043. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman Ramadan saya pada tahun kali ini. Oke, langsung saja untuk pengalaman Ramadan pada tahun kali ini, saya rasa belum begitu cukup banyak dikarenakan tepat di mana saya membuat video kali ini, yaitu di hari Sabtu. Ramadan masih baru menjelang 3 hari. Ya, 3 hari. Jadi saya rasa belum begitu cukup banyak untuk pengalamannya. Tetapi untuk Ramadan kali ini saya merasa agak sedikit berbeda dikarenakan saya telah menjadi seorang mahasiswa yang dimana saya berkuliah jauh dari rumah dan orang tua. Tetapi alhamdulillahnya saya masih bisa sempat pulang untuk awal Ramadan kali ini. Oke, untuk agendanya masih sama seperti tahun kemarin, yaitu sahur dan berbuka puasa bersama keluarga. Tetapi untuk Ramadan kali ini saya agak sedikit sedih dikarenakan salah satu anggota keluarga saya ada yang meninggal dan hari ini tepat adalah 7 harinya. Tetapi kita harus tetap bersyukur karena di Ramadan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dan merasakan Ramadan pada tahun kali ini. Oke guys, itulah pengalaman Ramadan saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaul Ardian Samasai dengan NIM 452422037. Nah, di video kali ini saya akan membagikan pengalaman menarik saat bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tahun ini akan berbeda dari bulan-bulan Ramadan tahun kemarin. Mengapa? Karena sebagaimana yang kita tahu,
pada tahun 2020 sampai tahun 2022 kemarin, bukan hanya di Indonesia saja tapi seluruh negara dilanda dengan adanya virus COVID-19 atau Corona. Dengan adanya virus ini, aktivitas di bulan Ramadan sendiri diminimalisir, bahkan sampai ada kebijakan lockdown. Otomatis aktivitas yang biasa dilakukan selama bulan Ramadan terhambat, seperti sholat yang biasanya ramai tapi dibatasi karena tidak bisa berkerumun. Terus diwajibkan memakai masker terus. Yang biasanya sore saya bersama keluarga atau teman-teman itu ngabuburit sambil nyari takjil, sayangnya terhalang dengan adanya kebijakan PPKM saat itu, dan masih banyak lagi. Nah, alhamdulillah di tahun 2023 kebijakan PPKM telah dicabut oleh pemerintah. Otomatis aktivitas yang dulunya diminimalisir sekarang sudah bebas, dan juga masker tidak wajib dipakai lagi. Dan sekarang juga sudah bisa melakukan aktivitas yang biasa dilakukan selama bulan Ramadan, seperti sudah bisa bukber bersama keluarga atau teman-teman. Terus yang sorenya biasanya kan ngabuburit sambil nyari takjil sudah bisa gitu. Nah, jadi itulah pengalaman menarik saya saat bulan Ramadan tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Julaika Basis dengan NIM 452422025, Prodi Teknik Geologi. Jadi berikut video tentang pengalaman saya pada saat bulan Ramadan. Akhirnya Ramadan kembali lagi. Saya bangga dan bersyukur karena dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Tetapi satu momen yang buat saya sedih, ya kalian tahulah, yaitu jauh dari kedua orang tua. Sedih sekali dan iri melihat teman-teman yang bisa sahur pertama dan buka puasa pertama dengan kedua orang tua. Sedangkan saya sendiri hanya bisa teleponan dengan orang tua, hanya bisa menanyakan sudah sahur atau belum, makan apa, dan saling bercerita di telepon. Hanya itu yang bisa saya lakukan di rantau orang. Jauh dari orang tua memang berat, karena pasti merasakan kesepian, nostalgia, dan kerinduan yang mendalam. Beberapa orang mungkin menemukan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan jauh dari keluarga. Sementara yang lain mungkin menikmati kesempatan untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri dan menemukan kehidupan yang baru. Meskipun hidup jauh dari orang tua bisa sulit pada awalnya, dengan waktu dan dukungan yang tepat, banyak orang berhasil menemukan kebahagiaan dan sukses dalam kehidupan mereka, tetapi saya tipe yang susah jauh dari orang tua. Namun, sangat penting untuk diingat bahwa keluarga adalah salah satu sumber dukungan terpenting dalam hidup seseorang dan tentunya hidup kita semua. Sekian, terima kasih. Bagi orang Kristiani, hari Natal adalah hal yang paling ditunggu-tunggu, yang merupakan hari kelahiran Yesus Kristus. Berdasarkan yang saya alami, yang dimana hari Natal ini dapat mempersatukan seluruh keluarga saya, sehingga keluarga yang jauh pun akan pulang ke kampung halaman untuk bertemu keluarga yang lain. Dan pada malam Natal adalah malam yang paling ditunggu-tunggu, di mana masing-masing keluarga akan melakukan ibadah di rumah masing-masing, yang biasanya dirangkaikan dengan tukar kado, menyalakan petasan, salam-salaman, dan melakukan kesenangan lainnya. Dan besok paginya akan pergi ke gereja untuk melakukan ibadah, sehingga hari Natal itu sangat bermakna bagi umat Kristen. Dan pada Natal tahun ini adalah Natal pertama saya tanpa keluarga, karena saya berada di tempat perantauan, sehingga pada
Natal tahun ini sedikit kurang berkesan bagi saya. Terima kasih. Hai, perkenalkan saya Sri Mak Firma Monto, NIM 452242250. Di video ini saya akan menceritakan pengalaman saya puasa tahun ini. Puasa kali ini adalah puasa pertama saya sebagai anak rantau, tapi awal puasa ini saya balik kampung dan berpuasa bersama keluarga. Saya banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan merasakan banyak momen berbuka bersama, sahur, dan aktivitas lainnya. Mungkin momen-momen yang saya rasakan ini mungkin akan saya rindukan beberapa minggu ke depan karena saya harus balik memulai aktivitas perkuliahan lagi. Sekian cerita pengalaman saya puasa tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Bintang Simbala dengan NIM 452422023. Jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman selama bulan Ramadan di tahun 2023 ini. Jadi tahun ini pertama kali saya puasa di tanah rantau. Rasanya itu sangat berbeda dengan puasa di tempat saya berasal. Sahur dan berbuka pertama kali tanpa keluarga itu berat rasanya. Alhamdulillah saya sahur pertama itu dengan teman-teman kuliah saya. Di sini kita sama-sama menyiapkan makanan untuk makan sahur pertama. Sangat seru dan bisa sedikit mengobati rasa rindu sahur bareng keluarga. Pengalaman puasa di tanah rantau saya ini bisa jadi pengalaman yang sangat menantang karena perbedaan lingkungan dan budayanya. Salah satu tantangan terbesar dalam berpuasa di tanah rantau adalah mencari makanan untuk sahur dan berbuka. Biasa kalau di rumah itu tinggal makan makanan buatan ibu. Tetapi pengalaman puasa di tanah rantau juga bisa memberikan pengalaman yang berbeda dan unik. Ada banyak tradisi baru yang bisa dipelajari. Selain itu ada juga kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang baru dan belajar tentang keanekaragaman budaya di tanah rantau. Bagi saya sendiri, pengalaman puasa di tanah rantau ini sangat menantang, tetapi sekaligus menjadi pengalaman yang berharga. Selain itu, kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam puasa di tanah rantau bisa menjadi pengalaman saya yang sangat menguji ketahanan fisik dan spiritual saya serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah singkat cerita atau pengalaman saya selama kurang lebih sudah 5 hari melaksanakan ibadah puasa di tanah rantau di tahun 2023 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurota Ayuni Buktungan dengan NIM 452422024, Prodi Teknik Geologi. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya di bulan Ramadan sebagai anak rantau. Pada saat Ramadan, kita sebagai anak rantau yang Ramadan sebelum-sebelumnya bersama orang tua, tapi sekarang jauh dari orang tua, sangat disayangkan, tapi demi studi atau pendidikan itu tidak masalah bagi saya yang merantau. Karena di balik itu ada kebersamaan yang seru dengan beberapa teman saya yang pada saat sahur di puasa pertama, kita sekaligus sahur bersama dengan tarawih bersama. Saya sendiri juga menjalankan ibadah sendirian di kosan atau di masjid yang biasanya bersama keluarga di bulan suci ini. Tetapi itu tidak mengurangi rasa semangat dalam menjalankan ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur dengan keadaan kalian yang masih memiliki keluarga yang utuh dan dapat berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Tetap jaga kerukunan antar keluarga kita. Jangan biarkan ego merusak keharmonisan keluarga besar maupun keluarga kecil kita. Terima kasih sebelumnya. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira Ramadhani Gibran.
dari Universitas Negeri Gorontalo, Prodi S1 Teknik Geologi. Nah, pada video kali ini saya ingin bercerita tentang bulan Ramadan saya pada tahun ini. Oh ya guys, terlepas dari situ, alhamdulillah saya masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Ya walaupun tidak bersama keluarga, puasanya tidak bersama keluarga, teman-teman, sahur bareng. Ya karena posisi saya sekarang masih merantau di kota Gorontalo untuk melanjutkan studi saya. Nah tapi saya bersyukur bisa dipertemukan dengan bulan puasa tahun ini. Nah, pada bulan yang indah ini tentunya banyak sekali yang dirindukan, mulai dari ngabuburit, berbuka puasa, sahur, tarawih, menahan diri agar tidak berbuat dosa, dan tentunya harus memperbanyak amal pada bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan semua pahala kita. Nah, untuk kamu yang sedang merantau jauh dari kampung halaman, jangan sedih ya. Karena dengan kamu merantau, kamu membuktikan bahwa kamu tidak diam di tempat saja. Imam Syafi'i pun pernah berkata, merantaulah. Orang yang berilmu dan beradab tidak diam dan beristirahat di kampung halamannya. Tinggalkan negerimu dan hiduplah dengan orang asing di negeri orang. Merantaulah dan engkau akan mendapatkan pengganti dari orang-orang yang engkau tinggalkan. Berlelah-lelahlah, manisnya hidup setelah berjuang berantau. Nah teman-teman, bercerita tentang bulan Ramadan pada tahun ini, kalian sadar nggak bahwa bulan Ramadan pada kali ini jauh lebih seru dari bulan Ramadan tahun-tahun kemarin? Kenapa demikian? Ya karena seperti yang kita ketahui pada tahun 2020 awal sampai 2022 pertengahan, kemarin kita dihadapi oleh suatu masalah tentang virus yang menular, yaitu virus corona, di mana banyak orang-orang yang sakit yang ketularan virus tersebut, dan banyak juga orang yang sampai meninggal dunia, bahkan dari ribuan sampai ratusan jiwa yang meninggal dunia. Pada masa-masa itu, orang-orang sulit bertemu karena dibatasinya pertemuan antar sesama. Mudik pun sampai tidak diperbolehkan. Tetapi sejak ditemukan obat atau vaksinasi untuk virus corona ini, virus corona mulai meredah dan orang-orang pun sudah tidak menjaga jarak untuk bisa ketemu. Dan tentunya sudah bisa pulang kampung buat kamu yang lagi merantau. Sudah bisa bertemu keluarga dan teman-teman agar bisa berpuasa dan sahur bareng. Oke teman-teman, sampai situ cerita saya tentang bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Ahmad dengan NIM 452422032. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya di bulan suci Ramadan di tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini. Yang dimana pada tahun-tahun sebelumnya saya menyambut bulan suci Ramadan dengan keluarga. Sedangkan pada tahun ini saya menyambut bulan suci Ramadan dengan seorang diri. Pada tahun-tahun sebelumnya kami sekeluarga menyambut bulan suci Ramadan dengan berbagai aktivitas-aktivitas seperti menyiapkan menu sahur bersama, berburu takjil, sholat tarawih bersama, dan berbagai aktivitas lainnya. Dan tahun ini saya menyambut bulan suci Ramadan dengan sendirinya tanpa ditemani oleh keluarga. Itulah yang membuat saya merindukan menyambut bulan suci Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu pesan saya, selalu bersyukur dengan keadaan kalian yang masih memiliki keluarga yang utuh dan dapat berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Tetap jaga kerukunan antar keluarga kita dan jangan biarkan ego merusak keharmonisan keluarga besar maupun keluarga kecil kita. Itulah cerita singkat dari saya, kurang dan lebih. Halo, nama saya Rifal Mukrontit. Jadi di sini saya mau sharing-sharing atau cerita-cerita sedikit pengalaman saya selama bulan Ramadan tahun ini. Ada beberapa hal yang menarik di bulan Ramadan tahun ini, seperti kali pertamanya saya sebagai perantau di bulan Ramadan. Berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya,
Ramadan kali ini menurut saya sangat jauh berbeda karena ini pertama kalinya saya sebagai perantau jauh dari orang tua, jauh dari saudara-saudara. Jadi menurut saya Ramadan tahun ini sedih rasanya. Ramadan tahun ini itu jauh dari keluarga, tapi walaupun begitu mereka juga menjadi penyemangat saya sebagai perantau di tanah orang. Mungkin hanya begitu cerita-cerita singkat saya di bulan Ramadan tahun ini. Nah, semua itu menjadi pelajaran buat saya untuk lebih baik dan lebih berkembang di kemudian hari. Sekian, saya Rival Mukudompit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Lihawa, kelas B dari jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian, program studi Teknik Geologi. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya di bulan suci Ramadan tahun ini. Jadi di bulan suci Ramadan tahun ini saya pulang kampung ke rumah oma saya. Jadi sudah 2 tahun saya tidak pulang ke rumah oma saya dan banyak sekali perbedaannya. Saya juga pernah tinggal di sini dan sekolah di sini SD sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke kota. Bulan Ramadan tahun kemarin saya belum sempat ke sini karena tahun kemarin juga jadi tahun Ramadan pertama saya dengan orang tua sambung saya dan mama saya. Alhamdulillah tahun ini saya bisa kembali berpuasa dengan mama saya dengan keluarga walaupun banyak keluarga yang tidak datang. Alasan saya kesini yaitu saya berpikir jika tidak tahun ini saya berpuasa dengan mama saya, apa mungkin tahun depan saya akan bisa berpuasa dengan mama saya lagi. Banyak sekali perbedaan tahun kemarin dengan tahun ini. Tahun ini banyak sekali keluarga saya yang tidak pulang ke rumah mama saya, terutama sepupu saya yang sudah kuliah di luar kota dan tidak bisa pulang. Terus juga ada om saya dan istrinya jadi tahun pertama di bulan suci Ramadan tahun ini. Beberapa hal lain seperti menurut saya di bulan suci Ramadan tahun ini mungkin di sini banyak sekali yang tidak sholat di masjid, apalagi sholat taraweh. Mungkin ada beberapa tidak bisa datang, terus juga ada keluarga juga yang banyak tidak datang, jadi merasa sunyi. Juga harapan saya untuk tahun depan, semoga keluarga bisa berkumpul lagi di rumah ini dan lebih banyak lagi orang yang sholat di masjid, apalagi sholat taraweh. Baiklah, itulah pengalaman pribadi saya di bulan suci Ramadan tahun ini. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tirsya Amelia Simbala dari kelas B. Ini adalah outfit saya berburu takjil pada hari ini. Saya pergi sama Puput. Dan langsung saja pada intinya, pengalaman puasa pada tahun ini yaitu saya menjadi lebih mandiri karena ini adalah puasa saya pertama di rantau. Jadi saya belajar apa-apa itu harus mandiri. Bangun sahur sendiri, buka sendiri, tapi ada kalanya juga sama teman. Tapi nggak selalu juga sama teman. Dan itu saya merasa kayak wah, lumayan juga puasa perdana di sini sendirian gitu. Karena saya belajar menjadi lebih mandiri. Saya bisa tepat waktu untuk bangun sahur dan masak untuk sahur nanti, dan juga ya semacam itulah. Jadi intinya itu ya saya kayak merasa lumayan berat dan tidak mudah karena dulunya itu saya masih bersama orang tua, jadi masih ada orang tua yang melayani begitulah. Dan di sini tinggal sendiri, jadi ya kita harus ekstra bisa mandiri. Jadi hanya itu sih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi ini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Lihawa, kelas B dari jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian,
program studi Teknik Geologi. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya di bulan suci Ramadan tahun ini. Jadi di bulan suci Ramadan tahun ini saya pulang kampung ke rumah oma saya. Jadi sudah 2 tahun saya tidak pulang ke rumah oma saya dan banyak sekali perbedaannya. Saya juga pernah tinggal di sini dan sekolah di sini SD sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke kota. Bulan Ramadan tahun kemarin saya belum sempat ke sini karena tahun kemarin juga jadi tahun Ramadan pertama saya dengan orang tua sambung saya dan mama saya. Alhamdulillah tahun ini saya bisa kembali berpuasa dengan mama saya dengan keluarga walaupun banyak keluarga yang tidak datang. Alasan saya kesini yaitu saya berpikir jika tidak tahun ini saya berpuasa dengan oma saya, apa mungkin tahun depan saya akan bisa berpuasa dengan oma saya lagi. Banyak sekali perbedaan tahun kemarin dengan tahun ini. Tahun ini banyak sekali keluarga saya yang tidak pulang ke rumah oma saya, terutama sepupu saya yang sudah kuliah di luar kota dan tidak bisa pulang. Terus juga ada om saya dan istrinya jadi tahun pertama di bulan suci Ramadan tahun ini. Beberapa hal lain seperti menurut saya di bulan suci Ramadan tahun ini mungkin di sini banyak sekali yang tidak sholat di masjid, apalagi sholat taraweh. Mungkin ada beberapa tidak bisa datang, terus juga ada keluarga juga yang banyak tidak datang, jadi merasa sunyi. Juga harapan saya untuk tahun depan, semoga keluarga bisa berkumpul lagi di rumah ini dan lebih banyak lagi orang yang sholat di masjid, apalagi sholat taraweh. Baiklah, itulah pengalaman pribadi saya di bulan suci Ramadan tahun ini. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofi Amalia Mamonto dan inilah cerita saya tentang bagaimana saya menjalani puasa pertama saya tanpa orang tua. Di bulan suci ini, biasanya anak rantau akan merasakan rasa rindu keluarga dan kampung halaman. Karena tidak ada yang lebih nikmat dari menjalani beribadah bersama keluarga. Selain khawatir soal makanan, yang membedakan sensasi Ramadan di rumah dan di perantauan adalah saat sholat tarawih. Saat di rumah, semua kebutuhan pasti tercukupi. Jadi, kita bisa beribadah dengan tenang bersama keluarga. Beda dengan kalau di perantauan, semua kebutuhan harus dipenuhi sendiri dan pergi tarawih dan pengajian pun pergi sendiri. Tapi, masalah paling krusial yang sangat bikin kangen rumah saat bulan puasa adalah suara ibu yang membangunkan untuk sahur. Rasanya, tidak ada suara alarm handphone yang bisa menggantikan suara teriakan ibu yang susah payah membangunkan untuk sahur. Berkat ibu juga, kita jadi hampir tidak pernah ketinggalan bangun untuk sahur. Sementara kalau di kosan, alarm handphone yang bisa diandalkan untuk membangunkan yang sayangnya sering tidak terdengar. Saat-saat kesal dan sedih ketinggalan sahur inilah yang kadang membuat rasa rindu rumah memuncak. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmadani Muhammad dengan NIM 45242228, Prodi Teknik Geologi, kelas B, Universitas Negeri Gorontalo. Nah guys, pada kali ini saya ingin mencerita tentang puasa saya pada tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Nah, alhamdulillahnya itu saya bisa pulang kampung
walau dibatasi waktu sampai 5 hari mungkin di kampung dan pulang ke kota, karena status saya sekarang sebagai mahasiswa. Nah, tahun kemarin itu karena saya masih siswa SMA kelas 3. Nah, ada banyak pengalaman saya di kampung, adanya banyak waktu saya bisa berkumpul dengan kedua orang tua saya. Nah, kali ini mungkin saya dibatasi waktu untuk berkumpul dengan kedua orang tua saya, tapi bersyukurnya alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk pulang ke kampung dan menjalankan ibadah puasa tahun ini dengan kedua orang tua walau dibatasi waktu. Karena tahun kemarin saya mungkin menghabiskan selama bulan puasa itu di kampung, dan sekarang saya harus kalau tahun ini saya harus kembali ke kota dengan menjalankan ibadah puasa dengan semestinya, guys. Oke. Jadi itulah perbedaan yang saya rasakan selama bulan puasa ini dengan bulan puasa kemarin. Kalau kemarin itu kan banyak menghabiskan waktu dengan orang tua, banyak menghabiskan waktu di kampung. Nah, kalau tahun ini saya bisa pulang tapi harus kembali ke kota karena harus menjalankan kewajiban saya sebagai mahasiswa dan sudah aktif di dunia perkuliahan. Oke, itu aja cerita yang bisa saya sharing ke teman-teman. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Batara Paladan dengan NIM 4524-22047. Sedikit cerita mengenai pengalaman Natal di tahun lalu, di mana saya merayakan Natal jauh dari keluarga. Tahun lalu adalah tahun pertama saya tidak merayakan Natal bersama keluarga. Sebagai anak rantau yang kuliah dan tinggal jauh dari rumah, kadang ada rasa rindu dan sepi ketika harus merayakan Natal tanpa kehadiran orang-orang terkasih. Biasanya, kami menyambut Natal di rumah dengan melayani di gereja, mendekorasi rumah, bersilaturahmi dengan kerabat-kerabat, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Tetapi, tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana aktivitas ini menjadi salah satu yang sangat saya rindukan di tanah rantau. Walaupun jauh dari hangatnya keluarga, pengalaman Natal di tanah rantau ternyata mengajarkan saya memandang Natal dari sudut pandang yang berbeda. Makna Natal bukan hanya tentang perayaan gemerlap, melainkan Natal adalah sebuah peristiwa tentang penyertaan Allah atas kita umat manusia. Pesan saya, apapun keadaan kita hari ini, entah kita merayakan Natal bersama dengan keluarga ataupun jauh dari keluarga, kiranya refleksi Natal sederhana ini boleh mengingatkan kita kembali untuk mengucap syukur atas kebaikan Allah dan meneruskan kebaikan itu kepada orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih.